Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Lisa Septiarani dengan NPM 222201103 dari Prodi 1 Keperawatan. Baik, video kali ini saya akan melakukan pengkajian tingkat berduka menggunakan Complicated Grief Assessment. Pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, saya Perawat Alisa akan melakukan tindakan pengkajian berduka menggunakan Complicated Grief Assessment kepada pasien atas nama Nyonya T. Sebelumnya, saya sudah membaca buku rekam medis pasien, saya sudah menyiapkan alat, saya sudah mencuci tangan, dan siap bertemu dengan keluarga dan pasien. Selamat pagi Mbak, Ibu. Selamat pagi. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Dan ini dengan Ibu siapa? Ibu dia. Baik, perkenalkan saya Perawat Alisa yang dijaga pada masalah pada si pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti ya Mbak Ibu. Sebelumnya gimana kondisi Mbak hari ini setelah kepergian anak Mbak? Begini sus, menantu saya ini selalu sedih sus, tidak mau makan, selalu memandang foto anaknya dengan menangis ya sus, terus juga selalu mendiri di kamar dan tidak mau berinteraksi sosial. Kalau untuk Mbak sendiri gimana kondisi hari ini? Saya masih sedih Mbak. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini saya akan melakukan pengkajian berduka ya Mbak ya, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesedihan Mbak. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan Mbak bisa menjawab sesuai dengan arahan dari saya Mbak ya. Untuk waktunya 10 menit, apakah Mbak bersedia? Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang bertanyakan Mbak? Baik, jika tidak ada, untuk nanti data hasilnya akan kami rahasiakan ya Mbak ya. Baik Mbak, saya mulai untuk pertanyaannya ya Mbak ya, dan ini ada beberapa pertanyaan dari kriteria A ada 2 pertanyaan, kriteria B ada 8 pertanyaan, dan untuk kriteria C-nya ada 1 pertanyaan, untuk kriteria D-nya ada 1 pertanyaan ya Mbak ya. Untuk pertanyaan pertama, dalam sebulan terakhir seberapa sering Mbak merasa merindukan dan mendambakan almarhum anak Mbak? Selanjutnya, dalam sebulan terakhir apakah kerinduan itu membebani Mbak atau mengganggu rutinitas dalam keseharian Mbak? Selanjutnya untuk kriteria B, pertanyaan pertama, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak dapat menerima kematian anak Mbak? Sulit menerima kematian. Untuk pertanyaan kedua, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa pahit akan kematian almarhum anak Mbak? Sampai yang nyata. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, terkadang orang yang merasa kehilangan orang yang dicintai akan merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru akan sulit bagi Mbak? Berubah akan sampai ekstrim bagi saya. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Ada rasa hampa yang sangat jelas Mbak. Pertanyaan nomor 6, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa kosong dan tidak berarti tanpa kehadiran anak Mbak? Rasa kosongnya itu sangat ekstrim Mbak. Baik, untuk pertanyaan ke-7, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa masa depan tidak memiliki makna dan tujuan tanpa adanya anak Mbak? Rasanya jelas bahwa masa depan itu tidak memiliki tujuan. Baik, untuk pertanyaan nomor 8,
persiapan dalam sebulan terakhir ini, sejauh mana Mbak merasa gelisah atau mudah terkejut? Saya merasa gelisah sangat ekstrim. Jadi untuk pertanyaan ketiga, apakah kesedihan yang dirasakan Mbak ini berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain, misalnya membuat Mbak itu sulit untuk melakukan aktivitas normal seperti biasanya? Jadi untuk pertanyaan terakhir, kriteria D ya Mbak ya, apakah salah satu dari gejala yang Mbak sebutkan tadi termasuk kerinduan dan ketidakadanya suatu gejala dari berlangsungnya ketidakadaan selama 6 bulan ini? Ada. Baik Mbak, ini untuk pengkajian medikalnya sudah selesai Mbak ya, dan ini saya akan menghitungnya terlebih dahulu ya Mbak. Baik Mbak, Ibu, ini pengkajiannya sudah selesai ya, dan untuk hasil Mbak mengalami fase berbuka kronik atau complicated grip ya Mbak ya. Terus solusinya bagaimana sih untuk menanggulangi? Baik Ibu, jadi sesuai dengan yang disebutkan tadi, dimana Mbaknya sering mengunduh kamar dan tidak mau berinteraksi sosial dan nafsu makan yang berkurang. Dengan begitu, Ibu dan keluarga bisa menghibur Mbak, misalnya mengajak ke tempat yang Mbak sukai atau mengajak untuk makan yang Mbak sukai, dan juga Mbak bisa melakukan hal-hal positif atau hobi yang Mbak sukai. Jadi sebelum saya akhiri pada pertemuan kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan Mbak? Jadi jika tidak ada, sekali lagi saya mengucapkan turut berduka cita yang Mbak ya atas kepergian anak Mbak, dan Mbak harus tetap tabah, sabar, dan semangat ya Mbak ya, jangan sedih terus. Baik, kalau begitu saya cukupkan untuk pertemuan pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, saya perawat Alisa telah selesai melakukan tindakan pengkajian berduka menggunakan Complicated Grief Assessment. Dengan data hasil, data subjektifnya, keluarga pasien mengatakan pasien masih merasakan sedih dan tidak mau berinteraksi dengan sosial, dan nafsu makan pasien menurun. Dan pasien juga mengatakan masih merasakan sedih atas kepergian. Untuk data objektifnya, pasien tampak kooperatif saat menjawab pertanyaan. Untuk data hasil pengkajian berduka, pasien berada pada fase rumit. Tanda tangan